Halo semuanya, halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Nah, pasti semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran agama hari ini. Setelah anak-anak kemarin hari Jumat ikut merayakan hari Lebaran, liburan bersama dengan keluarga dan sanak saudara, tapi tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja ya. Baik, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan contoh gambar sebagai pengantar materi hari ini. Gambar yang pertama, ini gambar apa sih? Kedua, wah berbeda ya dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Pasti semuanya penasaran. Nah, kita akan bersama-sama mengulik maksud dari kedua gambar ini yang akan kita hubungkan dengan materi pelajaran agama yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Namun sebelum kita memulai kegiatannya, kita mari mengambil sikap untuk berdoa sebagai tanda syukur kita untuk mengawali proses belajar hari ini, agar Tuhan senantiasa menyertai kita. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk mengambil sikap berdoa yang baik dan tenang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan yang buruk, sehingga kami mampu menentukan hal terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. 2. Mampu menilai akibat dari perbuatan buruk dan buah dari perbuatan baik. 3. Anak-anak nanti mampu meneladani sikap baik dari sosok Santa Elizabeth. Nah, ada gambar yang merah dan putih. Biasanya kita lambangkan perbuatan buruk itu karena iblis. Dan kita yakini hal yang baik adalah ajaran malaikat yang diutus Tuhan hadir di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada suara hati yang selalu mendorong untuk melakukan yang baik. Jika kita menuruti dorongan suara hati, maka hidup kita akan baik dan benar. Namun, ada juga pengaruh buruk yang sering menggoda atau menghalangi kita untuk melakukan yang baik dan benar. Pengaruh buruk ini juga menimbulkan banyak masalah pada anak-anak. Nah, sangat kelihatan perbedaan si merah dan si putih ya, anak-anak. Maka, orang tua dan kami para guru akan berusaha mendidik anak-anak diri kita untuk hidup baik dan benar. Tetapi kadangkala para iblis menghasut setiap anak-anak untuk melakukan perbuatan buruk atau bahkan jahat. Nah, keadaan ini tentu tidak kita inginkan. Karena itu, anak-anak perlu mendapatkan bimbingan agar mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Anak-anak ada yang tahu apa sih arti dari perbuatan baik?
Perbuatan baik adalah sikap yang membuat Tuhan dan semua orang bahagia. Semua orang senang dengan diri kita. Nah, ada yang tahu apa saja contoh dari perbuatan baik? Yang pertama, menghormati orang tua. Jika kita memiliki pribadi perbuatan baik, kita akan dapat untuk saling menghormati orang yang lebih tua dari diri kita. Tetapi tidak hanya dengan orang yang lebih tua dengan diri kita, kita juga diharapkan mampu memiliki perbuatan baik dengan saling menghormati pada semua orang. Yang kedua, menyayangi teman-teman. Ini merupakan contoh perbuatan baik. Teman-teman yang menyayangi semua orang yang ada di sekitarmu pasti akan memiliki teman yang banyak, kan? Lalu yang kedua, berani meminta maaf jika bersalah. Nah, ini sebagai salah satu contoh yang menggambarkan, yang menunjukkan perbuatan baik. Jika anak-anak mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, itu berarti anak-anak sudah melakukan perbuatan yang sangat baik. Lalu yang ketiga, menyayangi adik dan kakak. Nah, ibu berharap anak-anak bisa saling menyayangi saudaranya karena kita mampu melakukan perbuatan yang baik sebagai tanda bahwa kita mencintai Tuhan di dalam diri setiap orang yang kita jumpai yang berada di dalam hidup kita. Lalu sekarang arti buruk. Ini sangat berlawanan sekali dengan arti baik ya anak-anak. Kita akan bersama-sama belajar. Apa sih arti buruk? Buruk itu merupakan tindakan yang membuat Tuhan dan semua orang menjadi sedih. Contohnya, bertengkar dengan teman. Siapa sih yang bahagia jika bertengkar dengan teman? Pasti tidak ada, kan? Lalu, tawuran. Ini sangat dilarang sekali kita melakukan kegiatan tawuran karena ini menggambarkan bahwa kita belum mampu menunjukkan sikap yang baik. Justru kita menunjukkan sikap buruk kita. Lalu yang akan kita dapatkan adalah kita dijauhi teman-teman, kita tidak disayang orang tua, kita tidak disayang oleh Tuhan. Lalu mengejek teman. Ini seringkali terjadi di sekitar kita. Tapi anak-anak merasa, apakah itu perbuatan yang baik sih? Tentu tidak, kan? Ini merupakan contoh perbuatan buruk. Jadi anak-anak diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan buruk seperti ini. Lalu tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ini juga merupakan tindakan perbuatan buruk. Kita sebagai anak diharapkan mau mendengarkan nasihat kedua orang tua kita, karena nasihat dari orang tua kita akan membawa kita menjadi pribadi yang baik. Kita mampu melakukan perbuatan baik dan nantinya kita akan semakin disenangi Tuhan, disayangi Tuhan, disayangi semua orang yang ada di sekitar kita. Lalu mencuri. Ini merupakan contoh perbuatan buruk. Lalu malas belajar. Nah, ayo siapa di sini yang malas belajar? Jika masih ada yang melakukan perbuatan ini, itu berarti masih buruk, belum bisa melakukan perbuatan baik. Maka dari itu kita harus belajar untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk ini. Nah, apa sih akibat perbuatan buruk? Pertama, kita tidak akan diberkati Allah, Tuhan.
Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka berbuat buruk. Tuhan lebih sayang dan suka dengan anak-anak yang mampu melakukan perbuatan yang baik, dicintai semua orang. Lalu, selain kita tidak diberkati oleh Allah, anak-anak ketika melakukan kesalahan pasti dimarahin oleh orang tua kan, oleh mama, oleh papa. Itu sebagai tanda bahwa orang tua kita menyayangi kita. Mereka berharap kita sebagai anak-anaknya dapat menjadi anak yang lebih baik, yang mampu melakukan perbuatan yang baik. Lalu yang ketiga, akibatnya jika kita berbuat buruk, kita akan dijauhi oleh teman-teman. Kita akan merasa sendirian, kita akan disingkirkan. Mengerikan sekali kan akibat dari perbuatan buruk. Nah, makanya mari kita bersama-sama mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana perbuatan baik yang perlu kita lakukan, lalu mana perbuatan buruk yang harus kita tinggalkan. Lalu apa buah dari perbuatan baik? Kita akan tumbuh menjadi anak yang sabar dan disenangi banyak orang serta Tuhan. Nah, agar kita memiliki wawasan baru tentang bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik, mari kita baca bersama-sama pada halaman 23 sampai 24 dalam buku paket pelajaran agama anak-anak. Di situ ada sebuah cerita tentang Santa Elizabeth. Mari kita baca bersama-sama. Santa Elizabeth. Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 orang anak, dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Kemudian, mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth demikian pilu hatinya hingga ia berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth karena Elizabeth biasa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja putri yang cantik dan lemah lembut ini diusir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi, orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladan semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin.
Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Ceritanya begitu menarik, anak-anak. Banyak sekali nilai yang dapat kita pelajari dari kisah Santa Elizabeth. Lalu, sikap apa yang dapat kita teladani dari Santa Elizabeth? Yang pertama, Santa Elizabeth adalah pribadi yang sangat menyayangi orang miskin. 2. Suka berbagi makanan, suka menolong, dan selalu berjuang demi membahagiakan orang-orang miskin, orang-orang yang ada di sekitarnya. Perbuatan baik selalu membuat semua orang tersenyum gembira dan bahagia. Sebaliknya, perbuatan buruk membuat orang-orang di sekitar kita bersedih dan kecewa. Memulai berbuat baik bisa dengan berkata jujur dan apa adanya, sehingga kita dipercaya. Tuhan Allah selalu mengajar kita untuk berbuat baik, tapi kita perlu memiliki keteguhan hati untuk berjuang melakukannya. Jadi kita harus memiliki niat, daya juang dalam diri selalu ditumbuhkan agar kita mampu membedakan perbuatan baik yang membawa kita selalu diberkati Tuhan, disayangi teman, memiliki teman yang banyak. Namun jika kita melakukan perbuatan buruk, harapan kita untuk diberkati Allah, disayangi orang-orang, itu tidak akan pernah kita dapatkan. Baik, anak-anak sudah belajar tentang arti perbuatan baik, tentang arti perbuatan buruk, lalu apa yang akibat dari perbuatan baik, perbuatan buruk. Itu sangat berbeda jika kita ingin selalu menjadi orang yang menyenangkan bagi banyak orang dan disayangi oleh Tuhan. Kita harus mampu memiliki daya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, lalu mana yang perlu kita lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Nah, untuk tugasnya, anak-anak silahkan membuat video menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Anak-anak bisa melihat lirik lagunya pada halaman 20 sampai 21. Sebelum anak-anak membuat videonya, ibu akan mengajari bagaimana menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Mari kita bernyanyi bersama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan Allah di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Tuhan Allah di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kaki.
kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Tuhan Allah di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, seperti itu lagunya. Nanti silakan anak-anak membuat video bernyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Boleh dengan gerakan sesuai dengan lirik lagunya. Hati-hati gunakan tanganmu. Nanti sekreatif mungkin anak-anak bernyanyi sesuai dengan lagu yang sudah ibu ajarkan. Lalu dibuat dalam bentuk video. Setelah selesai membuat videonya, silahkan anak-anak mengirimkan hasilnya ke dalam Google Classroom sesuai dengan kelas masing-masing ya. Dan ini wajib. Baik, pembelajaran hari ini selesai. Ibu berharap anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, hindari tempat ramai, belajar dan bermelah di rumah saja agar kita dapat selalu sehat, dapat selalu belajar demi kemajuan diri kita, demi kebaikan diri kita. Baik, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.